Kenapa pemula? Nah, tanggal 8. Si Pak Guru telepon dia sembahyang. Jadi kan mau tadi. Memang. Dia dengar. Akbar Allah. Allahu Akbar walillahil
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ini nanti taruh situ kalau nggak cukup. Allah. Dan sekedar mengingatkan takbir pertama 7, 8 dengan takbiratul ihram, takbir kedua 5, 6 dengan takbir bangkit 75 2 rakaat. Nanti habis itu khutbah sebentar. Itu adalah tata cara pelaksanaan sholat Id. Habis jangan ada yang ribut. Jangan yang kedengaran suara anak-anak. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang berbahagia, bagaimana yang sering kita dengarkan bahwa Id hari ini adalah lain. Barangkali pada kesempatan ini kita melaksanakan di rumah, merupakan catatan barangkali dalam sejarah bahwa kalau sejarah rumah ini baru kali ini kita melaksanakan sholat Id dalam rumah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini situasi ini sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada masa Nabi pernah terjadi wabah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id yang berbahagia, yang perlu kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini barangkali adalah bahwa ayat 183 surah Al-Baqarah ataupun surah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang diakhiri nanti pada ayat 186, ija sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in ijada'an fal yastajibu li wa la'allakum yarshudun. Hadirin, puasa ini sudah diwajibkan mulai dari Nabi Adam, yang pelaksanaannya sampai kepada Nabi Isa sama. Kemudian pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaan ibadah puasa ini berubah. Di dalam awalnya pelaksanaan ini hampir sama sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita membaca surah Al-Baqarah 183 sampai 186, seolah-olah ayat 186 itu banyak orang mengatakan tidak ada kaitannya. Padahal itu adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah diperintahkan pada ayat 184 dan 185. Pada ayat 184 itu 185 dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
Siap, sholatnya. Itu menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu diturunkan, dan Al-Quran itu termasuk ayat 183 yang menjelaskan puasa. Puasa itu dulu dilaksanakan mulai terbit fajar sampai maghrib. Tapi kalau kita ketiduran, maka hak kita berbuka sudah selesai. Kalau dia tidur sebelum sholat isya, dia sudah puasa balik. Sampai besoknya lagi, maka dia akan puasa itu. Maka ini banyak mengakibatkan permasalahan-permasalahan, termasuk dalam hal itu adalah Umar bin Khattab. Dia melanggar larangan itu karena dia mengatakan bahwa dia belum tidur dan istrinya belum tidur, maka mereka melaksanakan hubungan. Dilaporkanlah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana kami sudah melaksanakan ini seperti ini, padahal kami sudah tertidur. Dijawablah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dirubahlah itu pelaksanaan ibadah puasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalam ayat itu dikatakan sehingga benang putih tidak nampak lagi pada benang hitam, dan benang hitam tidak nampak lagi pada benang putih. Maka jelas pelaksanaannya itu dirubah seperti yang kita laksanakan sekarang. Kalau awalnya puasa itu tidak seperti ini, asalkan dia tertidur, bangun, dihitung puasa. Dijawablah itu, Ija sa'alaka anni fa inni qarib. Apabila mereka umatku itu bertanya kepada aku, ya Muhammad, jawablah aku ini dekat. Dijawab. Dan apabila mereka memohon, ija da'ani, apabila mereka menyeru aku, akan kujawab, fal yastajibuli, maka akan aku kabulkan permohonan mereka. Ini adalah jawaban. Maka bisa kita melaksanakan puasa seperti sekarang ini. Coba kita bayangkan kalau tidak ada revisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harapan kita, harapan Allah, harapan yang disampaikan Allah kepada orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa itu adalah tattaqun, yang diakhiri dengan muttaqin. Maka nanti kalau kita baca surah Ali Imran ayat 133, maka bersegeralah kepada ampunan Allah yang menyediakan surga seluas langit dan bumi. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang lain, bersegeralah kepada keampunan Allah. Harapannya apa? Kita ini diharapkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara hubungan Allah kepada manusia kepada Allah, dan hubungan manusia dengan manusia hablum minan nas adalah memaafkan. Kata maaf itu, afwan, itu artinya menghapus. Apa yang dihapus? Kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Jangan saya maafkan tapi tak terlupakan. Tidak benar. Maka memaafkan itu adalah kalau kita sudah mengatakan maaf dari hati kita, apapun kesalahan orang itu akan dihapus. Kita hapuskanlah semua kesalahan itu. Mudah-mudahan dengan kondisi ini kita bisa mengambil hikmah yang diberikan Allah kepada kita, bahwa dalam kondisi ini Islam itu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesusahan. Nah, inilah, maka tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat kondisi apapun. Kita pandai-pandailah bersikap. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan lepasnya Ramadan saat maghrib tadi malam, Idul Fitri 1 Syawal itu masuk, pergantian tahun baru, pergantian hari di dalam Islam yang menggunakan bulan Qamariyah adalah maghrib, bukan jam 12 malam. Makanya kita tadi malam bukan lagi melaksanakan tarawih ataupun qiyam Ramadan, tapi yukabbirullaha ala ma hadakum. Orang-orang sampai tidak tidur mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang ada nasnya. Ada nasnya yang lagi, Allahu Akbar kabira, sampai di situ. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan.
marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup khutbah ini. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, bukakanlah pintu ampun kepada kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk menjalani hidup dan kehidupan ini ya Allah. Berikanlah keistiqomahan dalam hati kami, istiqomah untuk menjalankan syariah yang telah Engkau sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat.